Pada fajar 1 Oktober 2024, Timur Tengah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar cahaya matahari. Iran sebagai contoh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meluncurkan gelombang besar rudal dan drone ke arah Israel. Lebih dari 180 rudal balistik, termasuk kemungkinan rudal hipersonik, melintasi langit dengan target sasaran militer Israel. Meskipun pasukan pertahanan Israel berhasil mencegat dan menghancurkan banyak dari ancaman tersebut, skala serangan yang begitu besar melampaui kemampuan sistem pertahanan udara mereka. Serangan ini meninggalkan pemandangan yang mengejutkan, yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di tengah eskalasi ini, Amerika Serikat dan sekutunya yang memiliki hubungan erat dengan Israel memutuskan untuk kembali melakukan intervensi. Pada tanggal 15 April 2023, diumumkan pengiriman salah satu sistem pertahanan anti-pesawat tercanggih oleh Israel. Sistem ini telah siap dioperasikan di wilayah Israel untuk menangkal berbagai ancaman di masa depan, termasuk ancaman dari gudang senjata yang luas, seperti rudal balistik dan rudal hipersonik milik Iran. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja sistem anti-pesawat canggih ini? Apa perbedaan antara sistem David Sling, Ketapel Daud, dan Arrow 3, Panah 3? Dan mengapa serangan langsung terhadap sistem David Sling dapat dianggap sebagai agresi langsung terhadap Amerika Serikat? Jangan khawatir, kami akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Israel bukanlah pendatang baru dalam bidang pertahanan udara. Negara ini memiliki jaringan sistem pertahanan tingkat lanjut yang terorganisir dalam beberapa lapisan untuk melindungi wilayah mereka secara terintegrasi. Kubah besi, Iron Dome, adalah sistem pertahanan udara yang terkenal karena kemampuannya mencegat serangan roket dengan tingkat akurasi tinggi. Sistem ini dirancang untuk menangani ancaman serangan rudal jarak pendek yang sering diluncurkan ke wilayah Israel. Selain itu, Israel juga mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik bernama Arrow 3, yang dirancang untuk mencegat rudal jarak jauh di luar atmosfer. Sebagai pelengkap, Israel juga mengembangkan senjata laser bernama Iron Beam, yang bertujuan untuk mendukung sistem-sistem ini dengan biaya operasi yang lebih rendah. Namun meskipun dengan lapisan pertahanan yang canggih ini, Israel masih belum berhasil mencegat 100% serangan rudal, terutama ketika menghadapi serangan masif dari kelompok atau negara seperti Iran. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam menciptakan pertahanan udara yang benar-benar sempurna. Dalam konteks ini, sistem pertahanan udara Amerika Serikat juga memainkan peran penting. Salah satu sistem yang dianggap sebagai salah satu yang paling canggih adalah THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. THAAD dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak menengah hingga jarak jauh di lapisan atas atmosfer. Setiap baterai THAAD diperkirakan menelan biaya sekitar $1 miliar AS, setara dengan harga 11 pesawat tempur F-35 yang lengkap. Dari perspektif biaya, angka ini terlihat sangat besar. Tetapi sistem seperti THAAD dianggap sangat penting untuk mencegah kehancuran akibat serangan rudal balistik. THAAD, bersama dengan sistem pertahanan lainnya seperti Arrow 3, menjadi bagian penting dari perisai anti-rudal yang melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari ancaman global. Jika masih ada keraguan tentang mahalnya investasi pada sistem ini, penting untuk diingat bahwa keberhasilan sistem pertahanan ini dalam mencegat rudal berbahaya dapat menyelamatkan ribuan nyawa dan mencegah kerusakan infrastruktur yang tak ternilai. Selama lebih dari 20 tahun, sistem ini dirancang untuk menetralisir rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, dan menengah tinggi selama fase terakhir penerbangannya. Sistem ini menggunakan teknologi direct impact, dampak langsung, yang berbeda dari sistem rudal lainnya karena tidak membawa bahan peledak. Sebaliknya, sistem ini menghancurkan ancaman melalui energi kinetik dari tumbukan. Sebuah teknik yang dikenal sebagai hit to kill. Teknik ini dapat diibaratkan seperti menghentikan peluru dengan peluru lain, tetapi dalam skala antar benua. Teknik ini memiliki kesamaan dengan sistem anti-rudal Patriot, yang memungkinkan ancaman dinetralisir dengan presisi tinggi. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Lockheed Martin Space Systems, dan telah melalui berbagai uji coba yang ketat dan berhasil. Sistem ini juga telah ditempatkan di wilayah strategis seperti Guam dan Korea Selatan sebagai tanggapan terhadap ancaman dari Korea Utara. Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam sebuah peristiwa yang menarik perhatian global, sistem pertahanan ATAT menunjukkan kemampuannya dengan berhasil mencegat rudal balistik jarak menengah pertama yang diluncurkan oleh musuh di Uni Emirat Arab. Prestasi ini tidak hanya menegaskan kembali efektivitas sistem tersebut dalam situasi pertempuran nyata,
tetapi juga menandai tonggak sejarah dalam pertahanan rudal modern. 1 tahun kemudian, pada Desember 2023, perusahaan Lockheed Martin telah memproduksi dan mengirimkan sekitar 800 unit rudal pencegat ke angkatan bersenjata berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini semakin mengukuhkan posisi sistem ATAT sebagai salah satu sistem pertahanan rudal tercanggih di dunia. Sistem ini merupakan kombinasi kompleks dari teknologi mutakhir dengan 6 peluncur yang dipasang pada kendaraan. Masing-masing peluncur dilengkapi dengan 8 rudal pencegat yang siap menetralisir ancaman dalam hitungan detik. Radar yang ditambahkan ke dalam sistem ini sangat canggih dan mampu didesain untuk mendeteksi rudal dari jarak ribuan kilometer. Selain itu, unit dan peralatan pengendalian kebakaran merupakan komponen penting yang mendukung pengoperasian sistem ini. Sistem ini tidak sederhana seperti hanya menekan sebuah tombol, melainkan membutuhkan koordinasi teknologi yang kompleks, dijalankan di bawah tekanan ekstrim. Sistem ini juga memerlukan tim yang terdiri dari 85 hingga 100 tentara dan teknisi yang sangat terlatih untuk mengoperasikannya. Operasionalnya adalah sebuah orkestrasi teknologi yang presisi, bukan sekadar tugas individual. Meskipun Israel memiliki sistem canggih bernilai jutaan dolar seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3, mereka tetap menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya jumlah dan kecepatan rudal balistik yang dikembangkan oleh Iran. Sistem-sistem pertahanan ini terbukti cukup efektif dalam menghadapi roket jarak menengah yang diluncurkan dari Gaza. Namun, melawan rudal balistik canggih buatan Iran yang memiliki kemampuan lebih tinggi merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga Mach 14, setara dengan sekitar 17.000 km per jam. Pada kecepatan tersebut, waktu reaksi menjadi sangat penting, dan upaya intersepsi menjadi sangat kompleks. Disinilah teknologi baru masuk dan mengubah aturan permainan. Radar yang mampu mendeteksi ancaman menggunakan sistem TPJ-2 dapat mengidentifikasi target pada jarak yang mencengangkan, memberikan peringatan dini yang sangat berharga. Dengan jangkauan efektif sekitar 200 km, sistem ini melipat gandakan cakupan pertahanan, seperti yang terlihat pada sistem kubah besi, Iron Dome. Hal ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan dengan serangan besar-besaran, di mana setiap detik sangat berarti. Keunggulan lainnya dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk beroperasi pada ketinggian yang sangat tinggi, memungkinkan intersepsi rudal pada ketinggian hingga 150 km, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi. Kemampuan ini bahkan melampaui Arrow 3 milik Israel, yang telah dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan rudal paling canggih. Teknologi ini menawarkan lapisan pertahanan tambahan sekaligus memberikan lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap ancaman yang masuk. Jika pencegat pertama gagal, mereka memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal kedua, yang meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, setiap rudal memiliki perkiraan biaya sekitar 10 juta dolar. Meskipun demikian, keefektifan dan kehidupan yang dapat diselamatkan membenarkan investasi ini. Melindungi infrastruktur penting seperti pangkalan, wilayah, dan seluruh populasi dari serangan yang menghancurkan adalah prioritas. Sebagai perbandingan, sistem rudal Arrow 3 milik Israel, yang harganya berkisar antara 2 hingga 3 juta dolar, mungkin tampak terlalu mahal. Namun, sistem ini menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk mencegat ancaman. Kolaborasi antara Amerika dan Israel dalam pertahanan anti-rudal tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga menciptakan interoperabilitas teknologi di antara sistem pertahanan masing-masing negara. Ini menambah nilai yang tak terhitung ketika mengintegrasikan sistem pertahanan yang ada di Israel, menciptakan jaringan yang lebih efektif dan terkoordinasi. Sinergi ini memanfaatkan kekuatan kedua negara untuk memaksimalkan efektivitas operasional. Selain itu, kolaborasi ini memperkuat kapasitas pertahanan Israel dalam menghadapi ancaman yang muncul, khususnya yang berasal dari Iran, yang telah mengalami peningkatan persenjataan balistik dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, pada bulan Maret 2019, Amerika Serikat telah memasang beberapa baterai sistem pertahanan udara di pangkalan udara Nevatim, Israel, selama latihan militer gabungan. Ini menandai pertama kalinya sistem tersebut dikerahkan di wilayah Israel. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada kehadiran sistem ini, yang beroperasi di tanah Israel bukanlah pasukan lokal, melainkan anggota aktif Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang bekerja berdampingan dengan rekan-rekan mereka dari Israel. Kehadiran ini memiliki implikasi signifikan, terutama jika Iran memutuskan untuk menyerang infrastruktur yang dekat dengan sistem tersebut. Dalam konteks ini,
Serangan terhadap Israel berpotensi juga akan membahayakan personel militer Amerika. Faktor-faktor ini memunculkan ketegangan yang signifikan dan menambah lapisan kompleksitas pada konflik. Namun, faktor-faktor tersebut juga bertindak sebagai logika pencegah yang kuat. Apakah serangan terhadap Israel dapat diartikan sebagai agresi langsung terhadap negara bersatu? Tindakan tersebut bisa memicu tanggapan segera dan kuat, yang pada gilirannya dapat menghalangi Iran untuk melakukan serangan di masa depan, serta membantu menstabilkan kawasan dan menghindari eskalasi menuju konflik yang lebih luas. Dalam penerapannya, Israel tidak hanya memperkuat pertahanan anti-rudal, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas tentang kekuatan aliansi dan komitmen bersama dalam menghadapi ancaman umum. Itu saja untuk hari ini. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa menyukai pada video dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di lain waktu.